Sudah muncul PPT-nya? Sudah. Oke. Perubahan pada makhluk hidup. Makhluk hidup itu ada hewan, tumbuhan, dan juga manusia. Sekarang kita akan mempelajari tentang pertumbuhan pada makhluk hidup ya. Yang pertama kita bahas pertumbuhan pada hewan. Salah satu cara makhluk hidup adalah dengan tumbuh. Seperti pada hewan yang tumbuh dari telur atau bayi bertumbuh sampai menjadi dewasa. Jadi salah satu ciri makhluk hidup itu ada apa aja? Ada tumbuh. Pertumbuhan, tumbuh. Selain tumbuh ada? Berkembang biak. Lalu ada apa lagi? Bernafas, Ya. Terus, bergerak, ya. Terus? membutuhkan makanan, Ya. Ada lagi? Peka terhadap rangsang. Ya. Terus? Dapat beradaptasi dengan Lingkungannya. ya. Jadi salah satu ciri makhluk hidup itu adalah tumbuh. Nah, hewan itu juga mengalami pertumbuhan yang dari awalnya dari telur atau bayi tumbuh menjadi dewasa. Hewan tumbuh dengan cara apa? Ada berapa cara tumbuh hewan? Dengan cara Bertelur. atau disebut dengan Ovipar. lalu ada melahirkan, ya, disebut dengan vivipar, ya. Yang terakhir Melahirkan. bertelur dan melahirkan, disebut juga dengan nama ovovivipar. ya. Jadi pertumbuhan pada hewan, perkembangbiakannya terutama itu ada ovipar, vivipar, dan juga ovovivipar. Sedangkan untuk pertumbuhan pada tumbuhan itu juga mengalami pertumbuhan. Biasanya tumbuh dari biji dan bertumbuh menjadi sebuah pohon yang memiliki akar, batang, daun, dan juga buah. Jadi dari yang awalnya tumbuhan itu bentuknya biji, lama-kelamaan tumbuh tinggi dan juga membentuk bagian-bagian tumbuhan, akar, batang, daun, dan buah. Oke, faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan pada manusia. Yang pertama ada faktor kesehatan. Jadi makhluk hidup yang sehat akan lebih memungkinkan untuk tumbuh dengan tinggi. Lalu ada pengaruh makanan bergizi. Jadi manusia membutuhkan makanan untuk memiliki energi. Dengan energi kita dapat memiliki tenaga. Selain itu untuk tubuh sehat kita memerlukan makanan yang seimbang seperti susu, kalsium, vitamin, dan lain-lain. Jadi ketika manusia itu mengalami pertumbuhan, kita harus mengkonsumsi banyak makanan bergizi agar pertumbuhan kita itu tumbuh dengan normal. Dan juga selanjutnya ada istirahat dan olahraga. Selain tubuh membutuhkan makanan dan vitamin, kita juga membutuhkan istirahat. Karena istirahat juga dapat membuat tubuh segar dan kembali fresh. Olahraga juga dibutuhkan tubuh untuk menguatkan otot dan tulang pada tubuh dan juga dapat melenturkan otot-otot. Jadi juga pada usia remaja terutama ya, itu harus banyak istirahat yang cukup, tidur yang cukup, karena dengan tidur itu juga ketika tidur kita juga mengalami pertumbuhan. Jadi otot-otot juga melentur, sehingga kalau tidurnya cukup pasti pertumbuhan juga akan tumbuh dengan baik. Selanjutnya ada lingkungan.
Lingkungan di sekitar kita harus kita jaga dan lestarikan agar tetap bersih dan sehat. Lingkungan yang sehat membuat kita akan merasa betah dan nyaman berada di sana. Sebaliknya, apabila lingkungan itu tidak kita jaga, maka akan menjadi lingkungan yang tidak sehat. Lingkungan yang tidak sehat dapat menimbulkan penyakit, membuat kita tidak nyaman berada di sana. Jadi lingkungan itu ada dua macam. Ada yang dikategorikan lingkungan sehat, ada juga lingkungan yang tidak sehat. Oke. Ciri-cirinya lingkungan sehat ada apa aja? Udaranya Ya, udaranya bersih, sehat, sejuk, bebas dari asap bau, tidak berwarna dan tidak berasa. Tanahnya subur, jalanan bersih dari sampah dan kotoran. Hewan peliharaan sehat dan tumbuh dan bebas penyakit. ya, oke. Pertama kita bahas udara bersih ya. Jadi lingkungan sehat itu biasanya sering dijumpai apa? Banyak Polusi. lingkungan sehat. Banyak apa? Pohon. Banyak tumbuh pohon, tanaman, sehingga karena banyaknya pohon itu tadi, udara menjadi lebih bersih. Udara juga menjadi sejuk dan bebas dari polusi. Itu tadi, karena kan pohon atau tanaman yang diletakkan di jalan itu dapat menyerap polusi, terutama dari kendaraan bermotor, sehingga udara sedikit demi sedikit menjadi lebih bersih. Selanjutnya ada air yang tidak berbau, tidak berwarna, dan tidak berasa. Itu merupakan ciri-ciri air yang tidak tercemar. Air sungai maupun air sumur jernih, sejuk, dan juga segar. Jadi ciri-ciri air yang sehat itu seperti apa? Air yang tidak tercemar, ciri-cirinya adalah Airnya tidak berbau, tidak berwarna, dan tidak terasa. ya, oke. Selanjutnya adalah tanahnya subur, tanaman dan pepohonan tumbuh dengan subur. Ada juga jalanan bersih dari sampah dan kotoran, tidak ada air kubangan yang menggenang. Dan juga hewan-hewan peliharaan sehat dan tumbuh, serta bebas penyakit. Lingkungan tidak sehat. Biasanya lingkungan yang tidak sehat itu udaranya kotor, berdebu, dan banyak asap. Itu dikarenakan tingginya tingkat polusi udara. Yang diakibatkan biasanya karena kendaraan bermotor, terus juga asap pabrik, itu asapnya itu tidak hilang, tetapi asapnya itu naik ke atas, ke udara, sehingga lama-kelamaan akan menumpuk dan menyebabkan udara kotor. Ciri-ciri lainnya ada air sungai tercemar oleh sampah dan limbah. Selanjutnya, airnya berwarna keruh, tidak jernih, berbau menyengat, dan berasa. Tanah juga menjadi gersang dan juga tandus, sehingga biasanya kalau tanahnya kering, itu tidak bisa ditumbuhi tanaman. Selanjutnya ada jalanan banyak sampah berserakan, banyak air yang menggenang di jalanan. Dan juga hewan-hewan peliharaan banyak yang berpenyakit dan dibiarkan berkeliaran di sekeliling kita. Materi selanjutnya energi. Energi adalah kemampuan untuk melakukan usaha. Jadi, segala sesuatu dapat melakukan kegiatan atau usaha jika mempunyai energi. Bentuk-bentuk energi. Energi panas. Energi panas berasal dari benda yang memiliki suhu tinggi. Contoh benda yang memiliki suhu tinggi adalah matahari dan juga api. Panas yang dihasilkan dapat dimanfaatkan untuk berbagai keperluan. Jadi sumber utama energi panas itu biasanya matahari. Dan juga ada sumber panas lainnya yaitu api. Energi panas yang bersumber dari matahari ini merupakan
sumber energi yang terbarukan karena kan dari alam. Jadi biasanya matahari dimanfaatkan misalnya untuk menjemur pakaian dan juga dimanfaatkan untuk listrik, contohnya sebagai panel surya. Lanjut, energi cahaya adalah energi yang dipancarkan oleh sumber cahaya. Misalnya, energi cahaya yang dipancarkan oleh matahari, bintang, api, dan lampu. Cahaya matahari dapat dimanfaatkan oleh tumbuhan untuk membuat makanan melalui fotosintesis, serta untuk menerangi bumi dan segala isinya di saat siang hari. Di malam hari kita memerlukan energi cahaya untuk menerangi ruangan. Jadi cahaya sama panas tuh beda ya. Energi cahaya dipancarkan oleh sumber cahaya. Tumbuhan juga memanfaatkan cahaya matahari untuk proses fotosintesis. Jadi ketika tidak ada cahaya, fotosintesis tumbuhan tidak bisa sempurna. Lanjut ke energi gerak, disebut juga dengan energi kinetik, nama lainnya. Energi kinetik adalah energi yang dimiliki oleh benda yang bergerak. Contohnya, air yang mengalir, angin, orang yang berlari, kereta yang berjalan, dan roda yang berputar. Jadi energi gerak ini namanya juga gerak ya. Jadi ketika benda itu diberi energi gerak, benda itu akan berpindah posisi. Lanjut ke energi listrik. Energi listrik adalah energi yang timbul karena adanya arus listrik. Alat yang dapat menghasilkan energi listrik disebut sumber listrik. Contohnya baterai, aki, dan generator. Beberapa alat listrik seperti kipas angin, setrika listrik, pompa air listrik, lampu listrik, dan blender dapat berfungsi karena adanya energi listrik. Lanjut ke energi bunyi. Energi bunyi adalah energi yang ditimbulkan oleh benda yang menghasilkan bunyi. Energi bunyi dapat diketahui melalui telinga kita. Bunyi dihasilkan oleh benda-benda yang bergetar. Lanjut ke energi kimia. Energi kimia adalah energi yang dikeluarkan dari hasil reaksi kimia. Energi kimia banyak terdapat dalam makanan dan bahan bakar. Jadi makanan yang kita konsumsi itu juga mengandung energi kimia. Jadi ketika kita makan, itu energi kimia akan diolah oleh tubuh menjadi energi panas atau energi dalam bentuk yang lain. Bentuk-bentuk energi. Energi tidak dapat diciptakan dan tidak dapat dimusnahkan. Namun energi dapat diubah menjadi bentuk-bentuk yang lain. Contoh perubahan bentuk energi antara lain, energi gerak dapat diubah menjadi listrik. Energi matahari dapat diubah menjadi energi kimia. Energi listrik dapat diubah menjadi energi cahaya. Energi kimia dapat diubah menjadi energi gerak, dan lain-lain. Struktur rangka manusia. Rangka manusia terbagi atas 3 bagian. Rangka kepala, badan, dan juga anggota gerak. Rangka kepala dikenal dengan nama tengkorak. Rangka tulang kepala berbentuk bulat dan disusun oleh tulang-tulang yang bentuknya pipih. Nah, tulang-tulang akan bersatu membentuk sendi, tetapi tidak dapat digerakkan. Tulang keras itu berguna untuk melindungi otak, yang mana otak merupakan bagian tubuh manusia yang amat penting dan juga sangat lunak. Sehingga otak harus dilindungi oleh tulang yang keras. Rangka badan.
Rangka badan disusun oleh berbagai macam tulang, yaitu ruas-ruas tulang belakang, sambungan antar tulang ini dapat digerakkan. Contohnya misalnya ketika kalian menggerakkan tubuh ke depan atau membungkuk ke depan, atau menggerakkan tubuh ke pinggir. Ketika kalian membungkukkan tubuh kalian ke depan, tubuh akan membengkuk karena adanya tulang-tulang pada bagian belakang. Juga ada namanya tulang dada. Tulang dada ini adalah sambungan tulang-tulang yang tidak dapat digerakkan. Dan tulang dada biasanya melindungi bagian dada, jantung, dan sebagainya. Rangka badan. Tulang rangka badan ada yang berbentuk pipi, seperti tulang rusuk dan belikat. Ada juga yang bentuknya pendek, contohnya ruas-ruas pada tulang belakang. Rangka badan membentuk rongga dada sehingga berfungsi untuk melindungi bagian organ tubuh seperti paru-paru, jantung, hati, dan lambung. Bentuk rangka tangan dan rangka kaki yang memanjang disusun oleh tulang-tulang yang berbentuk pipa dan keras. Masing-masing tulang dihubungkan dengan sendi sehingga dapat bergerak. Nah, contoh sendi, ketika kalian memutarkan lengan ke segala arah, itu termasuk contoh sendi peluru. Pengaruh sikap tubuh terhadap rangka. Jadi pengaruh duduk itu juga berpengaruh terhadap tulang. Yang pertama ada skoliosis, yaitu tulang belakang membengkok ke kiri atau ke kanan. Penyebabnya adalah sering membawa beban yang terlalu berat pada salah satu sisi anggota gerak atau pada bahu. Jadi skoliosis itu tulang belakang membengkok ya ke kanan atau ke kiri. Sedangkan kifosis itu membengkok ke belakang. Penyebabnya adalah kebiasaan duduk membungkuk atau sering membawa beban yang terlalu berat di punggung. Sedangkan lordosis yaitu tulang belakang membengkok ke depan. Penyebabnya karena terjatuh saat kecil atau duduk terlalu condong ke depan. Selanjutnya ada polio. Polio akan mengalami kelumpuhan sehingga lama-kelamaan tulangnya akan mengecil. Jadi polio ini penyakit yang menyebabkan kelumpuhan. Dapat dicegah dengan pemberian vaksin. Rakitis merupakan suatu penyakit yang mengakibatkan terhambatnya pertumbuhan tulang. Penyakit ini timbul karena penderita kekurangan vitamin D dan sinar matahari. Jadi vitamin D itu penting untuk pembentukan kalsium ya. Kalsium juga berguna untuk tulang, gitu, kesehatan tulang. Selanjutnya ada osteoporosis atau tulang keropos, merupakan penyakit yang menyebabkan tulang mudah retak atau patah. Penyakit ini biasanya menyerang orang lanjut usia, terutama perempuan. Selanjutnya rematik merupakan penyakit yang menyebabkan nyeri pada persendian. Lanjut ke struktur akar tumbuhan. Salah satu bagian tumbuhan yaitu akar merupakan bagian yang penting. Fungsinya dapat menancapkan tumbuhan ke dalam tanah, menyerap air dan mineral dari dalam tanah sebagai tempat menyimpan makanan, misalnya tanaman wortel, lobak, dan ubi kayu. Jadi ada beberapa tumbuhan yang memanfaatkan akar untuk menyimpan cadangan makanan. Bagian lain dari akar adalah tudung akar, fungsinya untuk melindungi akar. Bagian-bagian akar, leher atau pangkal akar, batang akar, cabang akar, rambut atau bulu akar, sabut akar, tudung akar, dan ujung akar.
Oke, fungsi akar menyokong dan memperkuat tumbuhan untuk berdiri, menyerap air dan berbagai macam garam mineral dari dalam tanah, mengangkut air dan berbagai zat makanan sebagai alat respirasi atau pernafasan pada tumbuhan bakau, dan juga menyimpan makanan cadangan makanan. Selanjutnya, daur hidup hewan. Jadi, hewan itu juga mengalami perkembangbiakan. Contohnya kupu-kupu. Kupu-kupu ini perkembangbiakannya dengan apa? Bertelur. Ya. Jadi, awalnya telur berubah menjadi Ulat. Ular atau larva. ya. Ular atau larva. Lalu berubah menjadi Kepompong. Atau pupa. ya. Kepompong. Lalu setelah menjadi kepompong, tumbuh menjadi Kupu-kupu. Kupu-kupu. Nah, kupu-kupu betina itu bertelur di permukaan daun tumbuhan. Lama-kelamaan telur itu menetas, berubah menjadi ulat atau larva, lalu tumbuh menjadi kepompong atau pupa, dan keluar menjadi kupu-kupu. Oke. Selanjutnya ada daur hidup hewan nyamuk. Nyamuk itu juga berkembang biak dengan bertelur. Dari yang awalnya telur berubah menjadi apa? Jentik-jentik. Jentik-jentik atau larva tingkat 1. Ya, lalu menjadi Larva tingkat 2 atau pupa. ya. Setelah itu tumbuh menjadi Nyamuk dewasa. Nyamuk dewasa. Nyamuk ya. dewasa. Oke. Selanjutnya ada kecoa. Kecoa juga merupakan perkembangbiakannya dengan cara bertelur. Dari yang awalnya telur berubah menjadi Nimfa muda. ya. Terus berubah Nimfa menjadi tua. dan tumbuh menjadi Kecoa. Kecoa betina bertelur, kemudian telur menetas menjadi nimfa muda. Nimfa muda tumbuh dan berkembang menjadi nimfa tua. Selanjutnya berubah menjadi kecoa. Oke. Sekarang kita membahas soal-soal. Berikut ini adalah ciri-ciri pertumbuhan yang terjadi pada tanaman kecuali apa? Mengecilnya apa? Mengecilnya batang. Oke. Ya. Jadi ciri-ciri pertumbuhan yang pastinya namanya juga pertumbuhan ya. Jadi bertambah tinggi. Dan juga contohnya membesarnya batang. Setelah menetas, telur kupu-kupu akan menjadi apa tadi? Ulat. Oke. Ya. Dari ulat berubah menjadi Kepompong. Oke. Lalu berubah menjadi Kupu-kupu. ya. Pernyataan berikut adalah informasi bagian-bagian penyusun bunga. P. Benang sari. Q. Putik. R. Mahkota. Bagian yang dimiliki bunga sempurna adalah A, P, dan Q. bunga sempurna cirinya apa? Memiliki benang sari dan putik. Benang sari dan putik termasuk apa? Oh, ini ya. P dan Q ya yang benar ya. Benang sari dan putik termasuk alat Reproduksi. reproduksi pada tumbuhan. Oke, sekarang kita coba mempelajari bagian tumbuhan ya. Kalian bisa isi
A, B, C, D, E itu apa? A batang kayaknya. A batang. Coba dilihat panahnya yang A. A bunga sepertinya. Daun. Oke, A apa tadi? Hmm, Bunga. bunga. D, Daun. Daun. C, Buah. apa C? Buah. D yang bawah ya, D. Akar. 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 E. Batang. Batang. Oke. Sekarang fungsinya ya. Fungsinya A apa? Tempat reproduksi. Oke. Dan terdapat apa tempat reproduksinya berupa apa tadi? Benang sari dan putih. Oke. Sari dan putih. Oke. Fungsinya bagian B? Tempat berlangsungnya fotosintesis. Oke. Atau tempat membuat Makanan. Makanan. Oke. Bagian C fungsinya Melindungi biji. ya. Oke. Dan juga apa? Tempat menyimpan Cadangan makanan. ya. Makanan. Oke. Yang D apa fungsinya? Untuk menyerap cadangan makanan. Menyerap Air dan mineral dari tanah. Oke. Menyerap air, mineral, dan zat hara dari dalam Tanah. fungsinya bagian E. Dan bisa menyimpan makanan. Oh ya, benar. Contohnya apa? Tumbuhan apa yang menyimpan cadangannya? Wortel, lobak, kayu. Ya. Oke. Fungsi bagian E. Fungsinya apa bagian E? E itu apa E? Batang. Ya. Fungsinya untuk apa? Menyalurkan. Ya, menyalurkan. Oke. Menyalurkan air ke itu seluruh. Oke. Tadi kan yang D ini kan menyerap air ya. Tempat untuk air melewat dari akar ke daun untuk membuat fotosintesis. Ya. Jadi dari bawah itu kan berpindah ke bagian E. Nah, bagian E ini fungsinya untuk menyalurkan air, zat hara, dan juga nutrisi yang digunakan untuk proses apa? Fotosintesis. Jadi disalurkannya ke mana? Ke daun. Ke daun. Ya, oke. Ya. Bagian A bunga, bagian B daun, bagian C buah, D akar, E batang. Oke, lanjut. Hewan yang mengalami perubahan bentuk dari masa lahir hingga masa dewasa adalah Kata A. D. D. Oke. Jadi kata itu dari apa? Masa lahir sampai masa dewasa mengalami perubahan ya. Nah, Dan juga perkembangbiakannya secara bertelur. ada yang tahu perkembangbiakannya kata itu dari apa? Pertama, Telur. berubah menjadi Beruduk. Beruduk. ya berubah menjadi Kecebong. ya. Terus Kata dewasa. kata apa dulu? Kata muda. Kata muda. Kata dewasa. ya. Penebangan pohon, membuang sampah di sungai, dan penutupan saluran air dapat menyebabkan Banjir. Tanah longsor. banjir ya.
Lanjut. Pohon mempunyai arti penting daur air. Fungsi pohon yaitu untuk mengendapkan air hujan. mengendapkan. Mhm. Nah, biasanya air hujan, apa dalam pohon fungsinya? Menyimpan air dalam tanah. Air dalam tanah. Oke. Menyimpan. Benar. Mendapatkan air hujan. Ya. Ya nanti enggak kalau tidak ada pohon nanti akan banjir. Ya, oke. Jadi jawabannya yang benar itu harusnya menyimpan air dalam tanah. Ya. Jadi fungsi pohon dalam daur air itu kan kalau misalnya turun air hujan ya. Terus kan air hujan diserap dalam tanah. Untuk membuat fotosintesis. Ya. Ini yang fungsi pohon dapat menahan air hujan yang akan mencegah banjir dan longsor air akan masuk ke dalam tanah dan terus ke laut dan menguap lagi. Oke, lanjut. Yang bukan merupakan fungsi akar adalah C sebagai alat perkembangbiakan. Oke. D. C yang benar ya. Jadi kenapa bilangnya D, Kak? Yaitu apa? Belum diganti. Ini fungsi akar untuk menambatkan tumbuhan pada tanah atau medium tumbuhnya, kemudian menyerap air, mineral, dan zat hara dalam tanah atau pada medium tumbuhnya, menunjang berdirinya tumbuhan dan menyimpan cadangan makanan. Sedangkan untuk fungsi batang apa? Untuk menyongkong bagian-bagian tumbuhan yang berada di atas tanah dan sebagai jalan pengangkutan air dan mineral dari akar menuju daun dan jalan pengangkutan makanan dari daun ke seluruh tubuh tumbuhan. Ya, jadi pengangkutannya itu dari daun ke seluruh tubuh. Fungsi daun untuk mengambil gas karbon dioksida yang digunakan sebagai sumber atau bahan baku dalam proses fotosintesis, mengatur penguapan air atau disebut transpirasi, dan sebagai alat untuk pernafasan pada tumbuhan atau respirasi. Fungsi bunga sebagai alat reproduksi generatif pada tumbuhan. Fungsi buah tempat penyimpanan cadangan makanan dan sebagai tempat pelindung biji. Biji itu juga sebagai tempat penyimpanan cadangan makanan. Shirley tinggal di daerah dekat sungai. Ketika mandi, air yang digunakan Shirley agak berwarna kuning dan sedikit berbau. Hal tersebut menandakan lingkungan rumah Shirley termasuk Lingkungan tidak sehat. Lingkungan tidak sehat. ya. Jadi cirinya lingkungan tidak sehat adalah Air yang berwarna dan berbau. Jadi lingkungannya tidak sehat itu biasanya airnya tercemar. Ciri-ciri air tercemar itu airnya berwarna kuning atau tidak bening ya, dan juga berbau, dan juga airnya banyak sampahnya. Biasanya itu disebut dengan tercemar. Lingkungan sehat ditandai dengan kondisi udaranya yang Bersih. ya. Kegiatan yang dapat mencemari lingkungan adalah menimbun sampah yang menumpuk. yang dapat mencemari lingkungan apa?
Nangkep ikan racun. Ya. Kalau menimbun sampah yang menumpuk, misalnya sampahnya ditimbun, terjadi pencemaran apa enggak? Tidak. Ya, kalau sampah ditumpuk kan masa mencemari lingkungan? Kecuali kalau sampahnya apa? Bau. Dibakar. Dibakar. Kalau dibakar mencemari lingkungan apa enggak? Mencemari. Ya, terutama apa? Mencemari udara. Pencemari udara. Jadi kalau menangkap ikan dengan racun apa? Termasuk Pencemari lingkungan. ya, jadi racunnya itu kan dapat mencemari lingkungan ya. Dan juga kalau kalian menangkap ikan dengan racun, walaupun mendapat ikannya itu pastinya banyak, tapi ekosistem yang ada di sungainya itu bisa terganggu. Ikan-ikan yang lain juga bisa mati. Terus juga airnya bisa tercemar. Ini nanti bisa kotor. Ya. Oke, lanjut. Limbah pabrik yang dibuang ke sungai dapat menyebabkan banyak ikan di sungai yang mati. ya. Ketika kita memegang gagang panci yang berisi air panas, lalu tangan akan merasa panas. Hal tersebut membuktikan bahwa energi panas dapat Berpindah. ya. Ketika kalian memegang gagang panci yang berisi air panas, biasanya kalian merasakan panas kan? Kok bisa merasakan panas? Karena panas dari air panas itu berpindah sehingga kalian merasa panas juga. Lanjut. Buah jatuh dari pohon, melepaskan anak panah, merupakan contoh dari energi Kinetik. kinetik. Apa? Oke. Jadi jawabannya potensial. Kenapa kok bisa potensial? Potensial nama lainnya apa? Gravitasi. Oke, kalau energi kinetik nama lainnya energi Gerak. Jadi energi potensial itu energi gravitasi bumi. Karena adanya gravitasi bumi, jadinya setiap benda itu akan jatuh, terutama jatuhnya ke bawah yang mengikuti pusat bumi. Sedangkan untuk melepaskan anak panah itu termasuk contoh energi potensial, yaitu yang namanya potensial pegas. Ya. Jadi kalau buah jatuh dari pohon itu energi potensial gravitasi. Untuk melepaskan anak panah, contoh energi potensial pegas. Lanjut. Perhatikan benda berikut. Baterai, generator, bola lampu, setrika listrik, rice cooker, oven. Contoh-contoh benda yang mengalami perubahan energi yang sama ditunjukkan oleh nomor D. Oke. Perubahan energi apa yang ditunjukkan? Energi listrik menjadi energi panas. Ya. Nah. Jadi setrika listrik, rice cooker, oven itu mengalami perubahan dari energi listrik berubah menjadi energi panas. Oke. Kalau baterai? Kimia. Ya, contoh energi kimia.
Generator, contoh energi. Kinetik. Kinetik atau gerak. Kalau bola lampu, contohnya energi. Cahaya. Indah mencoba membuat kue dan menggunakan kompor gas. Perubahan energi yang terjadi ketika menggunakan kompor gas yaitu Kimia menjadi panas. jadi Kimia menjadi panas. panas. Kimia menjadi panas. Kimia menjadi panas. ya. Contoh perubahan energi cahaya menjadi energi listrik adalah Sinar matahari yang menyinari panel surya. ya. Jadi panel surya itu apa memanfaatkan Sinar matahari. Sinar matahari. sinar matahari. Sinar matahari. Jadi panel surya biasanya diletakkan di tempat yang banyak cahaya mataharinya. Jadi nanti kalau menerima cahaya matahari itu nanti panel surya akan menyerap lalu disimpan. Dan juga ketika ingin digunakan dihidupkan sehingga dapat mengalirkan listrik ke benda-benda. Persendian pada tulang lutut termasuk jenis persendian Di peluru. Sendi peluru. Sendi peluru. Sendi peluru. pada tulang lutut termasuk sendi engsel. Kalian tahu perbedaannya sendi? Tahu? Oke, kalau belum tahu kita belajar ya. Oke. Bisa kalian lihat di gambar yang ada di lutut sendi apa? Di engsel. Ya. Di engsel. Mana ini potong? Kita belajar dari yang nomor 1 dulu ya. Sendi putar. Itu letaknya di mana? Leher. Oke, jadi kalau kalian gerakkan leher berputar. Putar. Ya. Jadi kalau leher digerakkan bisa berputar ya. Lalu sendi peluru itu tepatnya di mana? Di pundak sama di Lengan bagian atas. ya. Lengan bagian atas dan dengan bahu ketika digerakkan. Itu contoh sendi peluru. Oke. Sedangkan contoh sendi engsel itu yang nomor 3 ada di Siku. ya. Contoh sendi engsel itu ada di siku dan juga di Lutut. ya. Lutut. Oke. Terus sendi peluru ada di mana? Tulang apa itu yang ditunjuk? Tulang apa? Tulang paha dan juga apa? Dan gelang pinggul. Ya. Pinggul dan juga paha itu contoh sendi peluru. Oke. Kalian bisa lihat ya, itu perbedaannya. Ada juga yang dinamakan sendi ovoid atau elips. Itu adalah persendian yang kedua ujung tulangnya berbentuk oval, contoh pada pergelangan tangan.
Oke, sekarang kita coba satu-satu biar kalian paham. Sendi engsel itu sendi yang apa? Dapat memutar gerakannya apa? Searah. Searah. Contohnya ketika kalian menggerakkan siku lutut, itu kan searah ya, ke depan, belakang, ke depan, belakang gitu. Terus sendi peluru bergeraknya ke Segala arah. Segala arah. Jadi perbedaannya itu ya, kalau engsel searah, kalau peluru ke segala arah. Kalau sendi putar, Kenapa sih? namanya juga putar ya. Jadi pergerakannya itu Berputar. ya berputar terhadap tulang yang lain sebagai poros sendi. Sedangkan sendi pelana bagaimana gerakannya? Dua arah. Ya, Kedua jadi arah. Oke. Oke, kalau ovoid persendian pada kedua ujung tulang yang berbentuk oval. Lanjut, berikut ini yang bukan merupakan fungsi rangka adalah Membentuk daging. ya membentuk daging. Jadi fungsi rangka itu apa aja? Membentuk tubuh, tempat menaikan, menegakkan tubuh. Rangka disebut juga alat gerak apa? Pasif atau aktif? Pasif. Pasif. Ya. Salah satu contoh modifikasi akar sebagai penyimpanan cadangan makanan terdapat pada tumbuhan yaitu Singkong. pada akar cadangan makanannya apa? Singkong. Terus kalau kentang, cadangan makanannya pada Batang. batang. Jaringan yang berfungsi mengangkut air dan garam mineral dari akar ke daun adalah jaringan apa namanya? Oke. Jadi namanya adalah silem. Ya, berfungsi untuk mengangkut air dan garam mineral dari akar ke daun. Perhatikan gambar akar tumbuhan berikut. Dilihat dari ciri yang dimiliki, tumbuhan tersebut dikelompokkan ke dalam kelompok tumbuhan. Perhatikan gambarnya. Monokotil atau dikotil. Apa?
Oke, jadi itu gambar akarnya, termasuk contoh akar tunggang. Akar tunggang itu biasanya termasuk kelompok tumbuhan dikotil. Kelihatan yang menunjukkan perubahan wujud mengkristal adalah Pembuatan es kering dari gas karbon dioksida. kristal itu perubahan wujud dari apa ke apa? Oke. Pembuatan Jawa dari nira kelapa. Ya, oh benar. Mengkristal perubahan wujud dari gas menjadi padat. ya. Mengkristal atau disebut dengan menghablur ya. Itu contoh perubahan wujud dari gas menjadi padat. Contohnya pembuatan es kering dari gas karbon dioksida. Oke, coba pembuatan es krim coklat. Contoh perubahan wujud. Jadi padat. Ya, Membeku. Pembuatan gula Jawa dari nila kelapa. Dari yang awalnya cair berubah menjadi Padat. ya, contohnya membeku. Kan pertama nira kan cair ya. Lalu dibuat gula menjadi lama-lama memadat, berubah menjadi membeku. Sedangkan kapur barus yang dibiarkan di udara terbuka akan mengecil dan habis. Menyublim. Oke. Menyublim perubahan wujud dari Padat menjadi gas. Oke. Jadi menyublim padat menjadi gas. Kebalikannya, gas menjadi padat. Itu contoh atau termasuk perubahan wujud secara mengkristal. Tak lupa menutup botol parfum dan lama-kelamaan parfum dalam botol semakin berkurang. Perubahan wujud yang terjadi pada peristiwa tersebut Menguap. Ya. Menguap perubahan wujud dari Benda Cair menjadi gas. ya, oke. Sehingga lama-kelamaan parfumnya itu berubah menjadi gas ya, sehingga berkurang volumenya. Ira sedang merebus kacang hijau dengan panci tertutup. Tak lama kemudian, Ira membuka tutup panci dan terdapat butiran-butiran air. Peristiwa tersebut contoh perubahan wujud Mengembun. Butiran-butiran air. Apa? Ya, mengembun perubahan wujud dari apa ke apa? Gas menjadi Gas cair. menjadi cair. Ya, oke. Pada gambar yang ditunjukkan oleh nomor 5 adalah Membeku. Cair menjadi padat. ya, oke. Nomor 1 apa? Perubahan wujud apa? Nomor 1. Disebut apa? Menguap. Ya. Nomor 2. Mengembun. Ya. Nomor 3. Ngerti. Menyublim. Nomor 3. Apa tadi? Mengkristal. Ya, mengkristal. Gas menjadi padat. Kristal kan padat ya. Jadi perubahan wujud dari gas menjadi padat. Selanjutnya nomor 4. Menyublim. Nomor 5. Membeku. Nomor 6.
Mencair. Oke, udah paham ya? Ya, paham. Mengkristal jangan lupa tadi perubahan wujud dari Gas menjadi padat. Gas menjadi Oke. padat. metamorfosis sempurna ditunjukkan oleh hewan. Kalian lihat gambarnya. Nyamuk. Apa maksudnya metamorfosis sempurna? Maksudnya apa metamorfosis sempurna? Cowoknya tanya nggak ada. Metamorfosis sempurna itu jadinya dari laki terus berubah terus. Ya, betul. Oke. Contohnya nyamuk metamorfosis sempurna. Kupu. Apa? Kupu. Ya, itu juga. 2K, 2L, dan 2N. Oke. Hewan yang memiliki metamorfosis tidak sempurna yaitu Kecoa. Kecoa. apa? Salah. Kecoa. Kenapa kok disebut tidak sempurna? Karena tidak termasuk 2K. Oke, ya. 2K-nya itu kata-kata sama kupu-kupu. Ya, benar. Oke, lanjut ya. Berdasarkan gambar dari hidup kupu-kupu, tahap lava terjadi pada nomor 2. 4 ya. Lanjut. Jaringan dalam paru-paru yang berfungsi sebagai tempat pertukaran oksigen dan karbon dioksida adalah apa? Alveolus. Oke. Jadi alveolus itu jaringan dalam paru-paru ya. Bentuknya tuh gelembung-gelembung halus. Dan fungsinya itu tempat pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Bagian yang ditunjuk oleh nomor 3 dan 4 secara berurutan adalah Laring dan trakea. Laring dan Laring dan bronkus. Oke, laring dan trakea. Nomor 1 apa nomor 1? Apa? Hidung. Nomor 2. Habis ke hidung, udaranya masuk ke mana? Bronkiolus. masuk ke dalam laring. Oke. Terus habis itu ke laring, ke trakea. Terus terakhir ke apa? Paru. Paru. Lanjut, kondisi cuaca dipengaruhi oleh hal berikut kecuali Kegiatan pabrik.
Ya, jadi cuaca itu biasanya dipengaruhi oleh kelembapan udara, temperatur udara, dan juga kecepatan angin. Gandum, beras, jagung merupakan jenis makanan yang sering kita konsumsi. Makanan tersebut berguna untuk Sumber tenaga. Sumber tenaga. gandum, beras, jagung mengandung apa? Melindungi tubuh. Oke. Jadi jawabannya sumber tenaga. Karena apa? Termasuk apa? Gandum, beras, jagung. Karbohidrat. Karbohidrat. Contohnya, misalnya kalian setiap hari kan makan nasi ya. Nasi termasuk karbohidrat. Sehingga menghasilkan sumber tenaga. Jadi karbohidrat itu fungsi utamanya sebagai sumber tenaga. Oke, paham. Selain karbohidrat ada apa? Protein. Terus apalagi? Vitamin. Ya, terus Mineral. ya, mineral. Terus ada lemak. Oke. Oke, selesai. Apa ada yang ditanyakan? Tidak ada, Kak. Tidak ada, Kak. Sudah paham ya? Tidak, Kak. Ya, Kak. Oke, kita review sedikit tentang materi. Bentar. Oke. Ini tadi ya, apa tadi kupu-kupu. Ya. Jadi yang awalnya telur berubah menjadi Ulat atau larva. berubah menjadi kepompong. Oke, dan berubah menjadi kupu-kupu. Oke. Tadi kan ada pertanyaan tentang metamorfosis sempurna dan tidak sempurna ya. Sekarang kita coba bahas perbedaannya ya. Ini contohnya. Oke, ini metamorfosis sempurna yaitu telur, larva, pupa atau kepompong berubah menjadi dewasa atau imago. Sedangkan metamorfosis tidak sempurna cirinya tidak ada fase kepompongnya. Oke, Kak. Jadi perbedaannya apa? Metamorfosis sempurna dan tidak sempurna. Yang tidak sempurna. Jadi coba contohnya. Dari telur ke dewasa masih sama. Terus yang tidak sempurna. Ada kepompong. Ya, tidak ada kepompong itu termasuk apa? Metamorfosis
Tidak sempurna. Tidak sempurna. Contoh metamorfosis sempurna tadi apa yang di soal? Kuku, kata, Kupu-kupu, kata, samanya. Oke. Contohnya metamorfosis tidak sempurna, tidak ada kepompong. Contohnya, ya, contohnya Lalang, Lalang, nyamuk, lagi tadi, lalang, kecoa, ya, kecoa. Oke. Bisa dilihat di gambar itu ya, dari telur, larva, pupa atau kepompong berubah menjadi kupu-kupu. Jadi ada kepompongnya. Kalau yang tidak sempurna itu tidak ada kepompongnya. Itu perbedaannya. Oke. Oke ya, sudah paham tentang metamorfosis sempurna dan tidak sempurna? Kalau gitu kita akhiri pembelajaran hari ini ya. ya Kak. Sekian pembelajaran hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.